Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa amila bi sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kepada Allah hingga detik ini Allah masih memberikan kita semua kesempatan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semakin dipermudah, ringankan langkah kaki kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini kita akan membahas keringanan-keringanan yang diberikan oleh syariat Islam dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang muslim memiliki hak dan juga kewajiban. Di antara kewajiban yang kita harus lakukan sebagai seorang muslim adalah menjalankan ibadah sholat 5 waktu setiap hari. Itu adalah kewajiban kita. Kita juga memiliki kewajiban lain di bulan Ramadan, yaitu kita menjalankan puasa selama bulan Ramadan. Itu merupakan kewajiban kita pula. Ada juga kewajiban kita adalah membayar zakat, baik zakat fitr maupun zakat mal. Zakat mal ini macam-macam bentuknya. Nanti dalam kondisi yang lain kita juga memiliki kewajiban, yaitu melaksanakan ibadah haji dan seterusnya. Banyak ibadah yang sifatnya wajib dibebankan kepada kita sebagai seorang muslim. Allah memberikan syariat, Allah memberikan kewajiban kepada kita, sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Namun Allah tidak memberikan kewajiban begitu saja, tapi Allah di sisi lain juga memberikan sebuah keringanan yang bisa dirasakan, yang bisa diamalkan, bisa dipraktekkan oleh mereka-mereka yang memang memiliki keterbatasan untuk melaksanakan kewajiban. Allah memberikan keringanan untuk mereka-mereka kaum muslimin yang ketika mengerjakan kewajiban itu terasa berat, maka diberikanlah sebuah keringanan. Allah Subhanahu yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kepada hamba-hambanya sebuah kemudahan dan Allah tidak menginginkan kepada hambanya sebuah perkara yang berat, kesulitan, kesukaran. Maka dari ayat itu kemudian bentuk kemudahan yang Allah berikan adalah keringanan bagi mereka-mereka yang ketika menjalankan ketaatan, menjalankan sebuah perintah itu memiliki keterbatasan. Dalam sholat kita tahu ada keringanan. Apa keringanan dalam sholat? Bolehnya untuk menjamak atau mengqashar ketika sedang safar. Contoh yang lain keringanan dalam sholat adalah ketika waktu sholat zuhur misalnya, lalu ada kaum muslimin yang secara fisik dia tidak mampu untuk berdiri karena sedang sakit, maka Allah memberikan keringanan supaya kewajibannya tetap tertunaikan, maka sholatlah sambil duduk. Sambil duduk nggak bisa juga, sholatlah sambil berbaring dan seterusnya. Nah itu keringanan dalam sholat. Siang hari ini kita akan fokus membahas keringanan-keringanan yang ada dalam ibadah puasa kita.
Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya kita semua hari ini ketika berpuasa, menjalankan puasa Ramadan, kita semua hari ini mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terkecuali. Enggak cuma yang di sini, semua muslimin yang ada di dunia ini ketika hari ini berpuasa Ramadan, mereka semua mengamalkan atau memiliki keringanan, mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, keringanannya apa, Pak? Yang bisa jawab dapat biru. Apa biru tuh? Apa, Pak? Keringanan yang sekarang hari ini kita rasakan setiap hari ketika kita melaksanakan puasa. Ada yang tahu? Nggak ada. Saya kasih clue, Pak. Oh, silakan. Apa, Pak? Itu bukan keringanan namanya. Itu kemuliaan puasa Ramadan. Puasa, karena wajib juga. Keringanan. Cek. Puasa yang tadinya sehari diganti menjadi dari sahur sampai dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Masya Allah, betul, satu. Apalagi yang lain? Cluenya, saya kasih clue. Cluenya itu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Cluenya di situ. Al-Baqarah ayat 187. Kalau kita pernah mengkaji ayat tersebut, mentadaburi ayat tersebut, belajar tafsir dari ayat tersebut, akan ketemu tuh jawabannya. Yang pertama tadi, masa puasa. Masa puasa itu hari ini rata-rata di kita kaum muslimin kalau puasa sekitar 13 jam sampai 14 jam. Berapa, Pak? Betul ya? Ya sekitar itu di kita di Indonesia ini. Beda dengan di zaman awal-awal adanya Islam, adanya syariat puasa. Waktu itu orang berpuasa itu puasanya bisa jadi dalam satu hari 22 jam, 23 jam. Berarti masa tidak puasanya dalam satu hari cuma 1 jam, 2 jam. Itu di masa-masa awal. Maka ketika kita sekarang ini puasa cuma 13 jam, itu sudah dapat diskonnya banyak banget, Pak. Diskon untuk berpuasanya. Ini salah satu bentuk keringanan kita ketika kita sedang menjalankan puasa. Satu lagi, ada apa, Pak? Di dalam surat Al-Baqarah 187 itu dijelaskan, yaitu perkara jima. Kalau dalam bahasanya Mamah Dedeh, perkara duil-duil gitu ya, duil-duil. Jadi di awal Islam, waktu itu ketika masuk Ramadan, puasanya itu puasa makan, puasa minum berlaku dari sejak dia berpuasa sampai nanti maghrib. Itu makan minum. Tapi khusus perkara jima atau duil-duil ini, maka dia juga harus berpuasa selama Ramadan. Artinya selama Ramadan, waktu itu tidak boleh ada orang yang jima. Sahabat tidak ada yang jima. Termasuk Nabi tidak ada yang jima. Tidak jima dengan istri-istrinya. Itu ketika Ramadan, Pak. Bayangkan kalau misalkan Ramadan, aturan Ramadan pada saat itu masih berlaku hingga kita sekarang. Ada yang kuat untuk puasa Ramadan, gitu ya. Nah, pernah ada satu kisah terkait dengan masa puasa tadi, yang masa puasanya lama. Waktu itu karena aturannya dua. Start puasanya kalau kita di zaman sekarang ini, start puasanya adalah adzan subuh. Ending dari puasanya adalah adzan maghrib, gitu ya. Ini di zaman kita sekarang. Dulu di awal-awal Islam, para sahabat itu kalau berpuasa, startnya adalah di antara dua pilihan. Yang pertama, sholat isya. Yang kedua, tidur. Kalau ada sahabat yang sudah mengerjakan sholat isya, maka sejak saat itulah dia harus berpuasa. Atau ada sahabat yang tidur
setelah maghrib, maka sejak saat itulah dia harus berpuasa. Bangun-bangun dia nggak boleh makan lagi, nggak boleh minum lagi, harus puasa. Nah, ada kejadian, ada sahabat namanya Qais bin Sirmah. Qais bin Sirmah. Sahabat Qais bin Sirmah ini pernah satu hari, dia itu aktivitas sehari-harinya adalah sebagai petani. Dia punya ladang, petani begitu ya. Nah, dia setiap hari ya puasa, lalu kalau pagi hari sampai sore hari menghabiskan waktunya untuk bercocok tanam di ladangnya. Saat itu dia bercocok tanam, lalu ketika mau maghrib dia pulang ke rumah. Nyampe rumah sudah maghrib. Pas nyampe rumah dengan kondisi fisiknya yang sudah lemah karena seharian bekerja keras, lalu dia nanya kepada istrinya, "A'indaki ta'amun?" Wahai istriku, ada makanan enggak yang bisa kita makan untuk buka puasa? Istrinya jawab, "La, enggak ada makanan." Kemudian si istrinya izin untuk keluar rumah nyari makanan. Pas istrinya keluar rumah, si Qais bin Sirmah ini ada di dalam rumah. Tapi karena fisiknya capek, seharian kerja, dia tertidur. Dia tidur. Pas istrinya sudah dapat makanan, istrinya pulang, lalu masuk ke rumah, kaget. Karena si suaminya, si Qais ini tertidur. Padahal aturannya, kalau sudah tidur, maka bangun-bangun dia sudah tidak boleh lagi makan, tidak boleh minum sampai maghrib besok. Sampai maghrib besok. Nah, ini suaminya ini tertidur. Maka kemudian si istrinya mengatakan, "Khayyibatun laka." Celaka ini suami, wahai suamiku, gawat ini, karena dia tertidur. Maka kemudian ya sudah, karena aturannya kalau sudah tidur, maka itulah waktu mulai untuk berpuasa. Maka dia akhirnya nggak sempat makan, nggak sempat minum, udah puasa lagi. Terus dilanjutkan. Akhirnya sampai besok paginya dia menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya, ya ke ladang lagi, kerja lagi. Kemudian ketika siang hari, fi muntasafin nahar, di pertengahan hari, dia kemudian tiba-tiba pingsan. Ya wajar, seharian penuh nggak makan, nggak minum pula. Badannya sudah capek seharian, kemudian di tengah hari itu dia pingsan. Setelah pingsan sadar, kejadiannya Qais bin Sirmah ini dilaporkan kepada Nabi. Nabi, kemarin Qais ini nggak sempat buka puasa, tapi sudah tidur, lalu dia puasa lagi. Tadi siang dia pingsan. Akhirnya kemudian turunlah ayat. Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Al-Baqarah 187. Nah, itu kejadiannya, Pak. Maka kita seharusnya berterima kasih kepada Qais bin Sirmah. Kalau misalkan Qais ini nggak mengalami kejadian itu, barangkali aturan puasanya hingga kita sekarang itu sama. Start puasanya dari sholat isya atau tidurnya kita. Nah, itu bisa repot kita, Pak. Untung ada Qais. Nah, itu terkait dengan masa puasa. Lalu yang terkait dengan jima atau dalam kisah yang lain, Umar bin Khattab ini termasuk yang sangat bersyukur, senang sekali ketika turun Al-Baqarah 187 karena durasi puasanya semakin longgar. Ya, puasanya semakin terpangkas, enggak seperti ketika awal-awal. Itu Umar bin Khattab termasuk yang senang. Lalu terkait dengan duil-duil di malam Ramadan, itu di awal Islam tidak boleh. Enggak ada sahabat yang duil-duil di malam Ramadan. Namun sekarang kalau kita, apalagi ada pasangan muda, mau setiap malam duil-duil, boleh enggak, Pak? Boleh, gitu ya. Setiap malam mau duil-duil boleh. Beda dengan di awal-awal itu. Nah, ada kisah terkait dengan duil-duil ini.
Waktu itu karena dilarang, lalu ada beberapa sahabat itu merasa tidak kuat, nggak kuat. Maka kemudian mereka lapor kepada Nabi, wahai Nabi, daripada kami nanti sembunyi-sembunyi, maksudnya kami tahu di Ramadan itu nggak boleh duil-duil meskipun di malam hari. Dan kami di sisi lain, kami ini libidonya tinggi. Apa libido itu? Gairahnya menyala abangku gitu ya. Gairahnya tinggi. Libidonya tinggi. Maka ini kalau ditahan selama 1 Ramadan nggak kuat. Tapi kalau sempat melakukan 1 kali aja, ini sebuah pelanggaran. Maka kemudian Allah turunkan firman-Nya, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum. Allah mengetahui bahwa kalian para sahabat itu nggak kuat untuk menahan diri. Maka Allah sekarang mulai saat itu Allah izinkan untuk berhubungan suami istri asalkan waktunya di malam hari setelah maghrib sampai dengan subuh. Nah itu kisahnya. Umar bin Khattab itu termasuk orang yang nggak bisa nahan. Umar bin Khattab itu Pak, dia kan terkenal dengan garangnya gitu ya. Dia singa, tetapi ya kalau urusan kayak gitu dia nggak kuat. Di malam hari itu dia nggak kuat. Maka senang sekali ketika turun ayat ini, Umar bin Khattab juga senang. Bapaknya namanya Umar bin Khattab merasa senang ketika turun ayat ini. Anaknya Pak, lebih unik lagi. Anaknya Umar bin Khattab siapa namanya? Siapa? Abdullah. Anaknya Umar bin Khattab namanya Abdullah. Abdullah ini disampaikan oleh Imam Adz-Dzahabi. Imam Adz-Dzahabi menyampaikan kisah dari Abdullah ibni Umar ibni Khattab dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Disampaikan bahwa qila, konon katanya, kana Ibnu Umar yuftiru awwala syai'in 'alal wat'i. Abdullah ibni Umar mengawali buka puasa bukan dengan makan kurma, bukan dengan minum zam-zam, bukan dengan makan biji salak, enggak. Biji salak dimakan. Nah, itu adanya di sini. Tapi Abdullah ibni Umar mengawali buka puasa dengan al-wat'u. Apa itu wat'u? Duil. Jadi ketika sahabat yang lain buka puasa baca doanya dzahabadz dhama'u wabtallatil 'uruqu wa tsabatal ajru insyaallah. Ada yang membaca misalkan Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Abdullah ibni Umar ibnul Khattab dia baca doanya Bismillahi Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana. Unik Pak, itu Abdullah ibni Umar. Padahal Abdullah ibni Umar ini terkenal dengan orang yang zuhud, terkenal dengan keahlian ilmunya. Dia ahli ilmu, disebut dengan ulama. Ya, tapi namanya urusan kayak gitu nggak memandang siapa dia. Setiap orang ada kemungkinan untuk kadang-kadang libidonya tinggi. Lah Abdullah ibni Umar ini libidonya tinggi. Bahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, lebih mencengangkan lagi kisah tentang Abdullah ibni Umar ini. Disebutkan bahwa Abdullah ibni Umar berbuka puasa dengan melakukan duil-duil terhadap istrinya. Terus disambung lagi penjelasannya, wa rubbama annahu jama'a thalathan min jawarihi. Dan ada kemungkinan bahwa Abdullah ibni Umar ini sekalinya duil-duil 3 langsung disikat. Thalathan min jawarihi. Dia duil-duil dengan 3 jariyah. Jariyah itu apa namanya? Budak. Nah, selesai dengan 1 budak, masih belum cukup. Budak dengan satunya lagi, 3 kali. Sekalinya buka puasa Pak. Gitu ya, awas. Jangan traveling otaknya gitu ya. Ini masih siang Pak, masih siang. Nah, itu kisah tentang jima. Maka ketika kita hari ini
durasi puasanya diperpendek, lalu di malam hari boleh duil-duil dengan istri kita, itu sebuah keringanan. Keringanan dalam bentuk yang pertama, semua umat muslimin pada hari ini mendapatkan keringanan ini. Tapi ada keringanan bentuk yang kedua, model keringanan yang kedua, yaitu keringanan yang bisa didapatkan oleh mereka-mereka kaum muslimin yang dalam keadaan tertentu. Apa keadaannya? Yang pertama adalah ketika sakit sembuh, sakit yang ada kemungkinan untuk sembuh. Secara umum, orang yang nanti bisa mendapatkan keringanan ini ada 5 keadaan. Saya sebutkan satu persatu dulu. Yang pertama, orang yang punya penyakit, namun penyakitnya ini ada kemungkinan untuk sembuh. Yang kedua, orang yang musafir, statusnya musafir. Yang ketiga, orang yang tidak mampu secara fisik untuk berpuasa, dia mendapatkan keringanan. Yang keempat, orang yang dalam keadaan darurat, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Yang kelima, wanita yang haid dan nifas itu juga mendapatkan keringanan. 5. Kita bahas satu-satu. Dari yang pertama, orang yang ketika Ramadan dia sakit, namun penyakitnya ini ada kemungkinan besar untuk sembuh. Contohnya apa? Orang sakit kepala sebelah, orang sakit mah, nah itu sakit. Maka dia ini termasuk penyakit yang ada kemungkinan sembuhnya. Mah itu bisa sembuh nggak Pak? Bisa ya. Sakit kepala sebelah bisa. Pilek itu penyakit yang bisa sembuh atau tidak? Bisa. Panu penyakit atau tidak? Penyakit. Bisa sembuh atau tidak? Bisa. Pertanyaannya, apakah semua penyakit yang ada kemungkinan sembuh itu boleh untuk tidak puasa? Jawabannya tidak. Ada kriteria-kriterianya. Ada 2 kriteria. Yang pertama, ketika dia mempunyai penyakit dan dengan berpuasa sakitnya itu makin parah, maka dia boleh untuk tidak puasa. Contoh yang mah tadi, orang sakit mah, kalau dia berpuasa nanti mahnya makin parah karena dia harus minum obat, harus makan makanan gitu. Obatnya itu ya minum obat. Maka bagi orang yang punya penyakit mah, kambuh di siang hari, boleh bagi dia untuk membatalkan puasanya. Tapi nanti harus diqadha di luar bulan Ramadan. Oke, itu syarat yang pertama. Kalau dengan berpuasa penyakitnya semakin parah, maka boleh bagi dia untuk tidak berpuasa. Yang kedua, kalau dengan dia berpuasa sembuhnya makin lama, maka boleh bagi dia untuk tidak berpuasa. Sekarang kalau orang panuan, itu penyakit, ada kemungkinan sembuh, tapi masuk 2 kriteria ini enggak? Orang panu dengan berpuasa panunya makin parah, ada enggak ceritanya gitu? Enggak ada. Ada orang punya panu dengan berpuasa nanti sembuh, panunya itu sembuh makin lama? Enggak ada juga. Maka panu ini penyakit, dia ada kemungkinan sembuh tapi enggak masuk kriteria. Maka kalau ada orang panuan, jangan kemudian saya sakit, sakitnya apa? Sakit panu. Akhirnya dia enggak puasa, itu enggak bisa karena enggak memenuhi kriteria. Baik, ini yang sakit ada kemungkinan sembuh. Yang kedua, musafir. Orang yang sedang melakukan safar, maka dia boleh mendapatkan keringanan untuk tidak puasa. Namun ada aturan-aturannya. Yang pertama, aturannya mengenai jarak. Kapan seseorang disebut musafir? Yang kalau kita menyebutkan musafir, musafir dalam terminologi fikih, bukan musafir dalam terminologi bahasa Arab. Kalau musafir dalam terminologi bahasa Arab, kita berada di sini melakukan perjalanan ke Depok, itu musafir. Karena kita sedang melakukan perjalanan, itu secara terminologi bahasa. Tapi kalau musafir dalam terminologi fikih adalah mereka-mereka yang sedang melakukan perjalanan mencapai jarak 83 km, atau ada yang mengatakan 85, ada yang mengatakan 87, ada yang mengatakan 89. Kita pakai ukuran yang 83 aja. Kalau ada orang melakukan perjalanan
sejauh 83 km minimal, maka orang tersebut istilahnya adalah musafir. Nah, orang yang musafir secara jarak minimal 83, maka syarat pertama terpenuhi. Berarti kalau kita buat asumsi dari sini ke Bandung itu kan sudah lebih dari 83. Orang melakukan perjalanan ke Bandung itu sudah disebut dengan musafir. Yang kedua, syarat bagi musafir mendapatkan keringanan adalah safarnya tersebut bukan safar yang tujuannya maksiat. Misal ada orang mau ke Bandung, tujuannya adalah mencuri. Dia mau nyuri aja sampai Bandung. Lalu dia puasa puasa. Maka ketika dia melakukan perjalanan ke Bandung untuk tujuan mencuri tadi, di perjalanannya itu meskipun dia musafir, tapi dia tidak boleh untuk membatalkan puasa. Karena keringanan dari Allah itu tidak berlaku untuk perkara-perkara yang maksiat. Termasuk safar untuk tujuan yang maksiat itu tidak boleh. Safar untuk tujuan yang maksiat tidak diperbolehkan. Maka ya dia tetap harus berpuasa. Tetap harus berpuasa, tidak boleh membatalkan puasanya. Nah, ini terkait dengan musafir. Kemudian terkait dengan musafir lagi, ini saya langsung kasih pertanyaan aja, Pak. Orang kalau sedang safar ke Bandung tadi itu, lalu berangkat dari sini, misalkan jam setengah 4 subuh, sini ke Bandung itu butuh berapa jam? 3 jam. Oke, 3 jam. Berangkat setengah 4, berarti asumsinya nyampenya setengah 7. Nyampe Bandungnya setengah 7. Setengah 4 dia sudah sahur. Adzan subuh jam setengah 5. Lalu jam 5 dia kelaparan. Pertanyaannya, boleh atau tidak orang ini makan? Boleh atau tidak? Kenapa boleh? Karena berstatus musafir. Sekarang contohnya saya buat lebih ekstrim lagi. Suami istri, jam setengah 5 dia berangkat dari Jakarta, sudah sahur, setengah 4 ya, setengah 4 sudah sahur dan niat puasa. Lalu dia safar ke Bandung untuk tujuan bisnis, misalkan. Tidak ada maksiatnya, tujuannya nggak ada maksiat. Lalu ketika jam 5, karena dia berangkat pakai mobil, cuma berdua suami dengan istri. Jam 5 pagi tiba-tiba istrinya nyolek, "Pah, duil-duil yuk. Duil-duil yuk." Nah, pertanyaannya, boleh atau tidak suami istri ini untuk duil-duil jam 5 pagi? Membatalkan, jadi ya boleh atau tidak? Kenapa tidak? Karena di bulan Ramadan nggak boleh duil-duil. Siang harinya nggak boleh. Ulama menjelaskan, Pak, kalau dia sedang dalam keadaan safar, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Nah, tidak puasanya apapun, karena makan, karena minum, karena duil-duil. Duil-duil ini kan membatalkan puasa, betul ya? Makan itu membatalkan puasa, minum membatalkan puasa. Maka orang yang ketika safar, niatnya sih safar ke Bandung, nggak ada tujuan itu, namun di pertengahan jalan tiba-tiba kepikiran pengen, maka dia diperbolehkan untuk membatalkan puasanya. Namun kalau dirincikan ada afdoliyahnya. Ada orang musafir itu lebih baik bagi dia untuk tetap berpuasa, ada kalanya musafir lebih baik bagi dia untuk tidak puasa. Kita bahas yang pertama. Musafir lebih baik untuk berpuasa ketika secara fisik dia masih mampu untuk berpuasa, maka lebih baik bagi musafir ini untuk tetap mempertahankan puasanya. Maka Allah berfirman, "Wa antasumu khairul lakum."
kamu berpuasa itu lebih baik daripada tidak berpuasa. Itu contohnya adalah orang yang ketika musafir dan secara fisik masih mampu untuk berpuasa, maka baginya afdal untuk berpuasa daripada tidak berpuasa. Meskipun kalau tidak berpuasa tidak berdosa karena dapat uzur syar'i. Uzur syar'i ini apa? Safar tadi. Safarnya bukan safar yang maksiat. Termasuk tadi jima. Jima ini termasuk membatal puasa. Tapi karena dia sedang safar, maka diperbolehkan dan dia nggak ada hukuman kafaratnya. Kafaratnya jima di siang Ramadan apa, Pak? Yang pertama, membebaskan budak. Ada ulama menyebutkan satu budak itu harganya, satu budak muslim itu harganya sekitar 100 dinar pada saat itu. 100 dinar. Nah, 1 dinar kalau di zaman sekarang ini sekitar 4 jutaan lebih. Kita 4.500.000-an atau berapa begitu. Kalau kita genapkan 5 juta, kita hitung-hitung, Pak. 1 dinar 5 juta. Sedangkan harga satu budak itu 100 dinar. Berarti kalau orang berjima di siang Ramadan tanpa ada uzurnya, dia harus mengeluarkan uang berapa? 500 juta untuk membebaskan satu budak. Kalau membebaskan budak tidak mampu, maka opsi yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut tidak boleh bolong. Kalau sampai bolong, mode Pertamina dimulai dari 0. Puasa nggak mampu juga, maka opsi yang ketiga, yaitu memberikan makan kepada 60 miskin. Itu hukumannya. Tapi khusus orang yang punya uzur syar'i tadi karena dia musafir, maka boleh bagi dia tidak terkena kafarat. Gitu ya. Sekarang saya balik kasusnya. Ada suami istri, pasangan muda, nikahnya baru bulan Sya'ban kemarin. Lalu di bulan Ramadan ini dia nggak ada safar kemana-mana, tapi ada keinginan untuk siang hari itu pengen duil-duil. Akhirnya dia ngakal-ngakali. Dia safar dulu dari sini ke Bandung, nyampe Bekasi, itu dijalankanlah apa yang diinginkan, duil-duil di Bekasi. Tapi nanti dia sampai Bandung, setelah duil-duil dia ke Bandung. Jadi sama, safarnya ada, duil-duilnya ada. Gitu ya, safarnya ada, duil-duilnya ada. Pertanyaannya, boleh atau tidak orang yang pengen duil-duil tapi ngakalin dengan cara safar. Modusnya safar. Tujuannya adalah duil-duil. Ini malah kita banyak bahas duil-duil. Ya udah nggak apa. Gimana Pak? Boleh atau tidak? Di sini diperinci Pak. Maksudnya ulama menjelaskan gini. Orang yang berniat untuk duil-duil tapi modusnya adalah safar, maka orang tersebut berdosa karena bermain-main dengan ketentuan agama. Dia berdosa. Pertanyaan selanjutnya, orang tersebut dapat kafarat atau tidak? Nah, disinilah letaknya. Ada ulama itu menyebutkan gini, orang tersebut secara fikih tidak mendapatkan kafarat. Kenapa? Karena secara lahiriahnya, zahirnya, memang dia sedang safar. Memang dia sudah safar. Safar itu menggugurkan kewajiban, membolehkan seseorang yang sedang safar untuk tidak puasa. Nah, ini alasannya. Maka disimpulkanlah orang tersebut berdosa karena bermain-main dengan ketentuan agama, tetapi dia tidak mendapatkan kafarat. Yang mendapatkan kafarat itu adalah kalau suami istri duil-duil di siang hari di rumah, nggak ada safar, nggak ada uzur apa-apa, tiba-tiba duil-duil, nah itu dapat tuh kafaratnya. Baik, yang musafir saya potong sampai sini. Selanjutnya yang ketiga, tidak mampu. Orang-orang yang tergolong tidak mampu itu siapa? Yang pertama, lanjut usia. Orang yang lanjut usia, maka dia tidak dibebankan untuk puasa, namun sebagai penggantinya orang yang lanjut usia ini harus membayar fidyah sebanyak hari yang dia tidak puasa itu.
sebanyak hari yang dia tidak puasa. Yang pertama. Lalu yang kedua, orang yang sakit dan penyakitnya ini kemungkinan kecil sembuh, kemungkinan besarnya nggak sembuh, dan sakitnya kalau dia berpuasa ya nggak bisa, sakitnya mewajibkan dia harus minum obat per 2 jam misalkan. Anda orang punya penyakit dan harus minum obat per 2 jam, maka nggak mungkin dia berpuasa. Nah, orang-orang seperti ini dikategorikan orang yang tidak mampu untuk berpuasa, maka dia tidak boleh berpuasa, penggantinya adalah bayar fidyah. 1 hari 1 fidyah. Yang ketiga, wanita yang hamil, wanita yang menyusui itu juga dikategorikan sebagai orang yang tidak mampu untuk berpuasa. Namun secara konsekuensi, kalau yang lanjut usia, konsekuensinya adalah bayar fidyah. Orang yang sakit parah dan kemungkinan kecilnya sembuh, maka dia juga bayar fidyah. Untuk wanita yang hamil dan menyusui ketika tidak berpuasa, konsekuensinya apa, Pak? Orang wanita yang hamil atau menyusui ketika Ramadan tidak berpuasa, konsekuensinya apa? Qadha dan fidyah. Semua wanita hamil dan wanita menyusui qadha dan fidyah. Dirinci, Pak. Ada 3 keadaan wanita nggak ada fidyahnya, karena dia tidak berpuasa, khawatir terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, ada wanita hamil, wanita menyusui tidak berpuasa karena khawatir dengan janin atau bayi yang sedang disusui. Khawatirnya janinnya kekurangan nutrisi, gizi, dan seterusnya. Bayi yang disusui juga sama, khawatir nanti ASI-nya tidak lancar, nutrisi ASI-nya kurang drastis begitu ya. Jadi wanita ini, ibu ini memutuskan untuk tidak puasa karena khawatir terhadap kesehatan janin atau anaknya. Fisiknya masih kuat untuk berpuasa. Maka bagi wanita yang kedua ini, konsekuensinya adalah qadha plus fidyah. Nah, qadha plus fidyah itu khusus untuk yang kedua ini. Maksudnya orang yang hamil karena faktor anaknya, nggak puasanya karena faktor anak. Sekarang ada yang ketiga. Ada wanita hamil dan atau menyusui nggak puasa ketika Ramadan karena dia merasa fisiknya lemah plus juga khawatir terhadap anaknya. Khawatirnya 2, khawatir terhadap dirinya dan khawatir terhadap anaknya. Konsekuensi bagi wanita yang ketiga ini apa, Pak? Fidyah saja atau qadha saja atau qadha plus fidyah. Jadi ada kekhawatiran terhadap anak, ada kekhawatiran terhadap dirinya juga. Apa nih? Jawabannya untuk wanita yang ketiga, konsekuensinya adalah qadha saja. Karena dia, meskipun dia ada kekhawatiran terhadap anaknya, tetapi lebih dimenangkan kekhawatiran terhadap dirinya. Maka fidyahnya itu nggak berlaku untuk wanita yang ketiga. Gitu ya, wanita yang ketiga. Namun ada pemahaman di zaman sekarang ini, sebagian kaum muslimin itu wanita yang hamil atau wanita yang menyusui ketika nggak puasa, konsekuensinya adalah bayar fidyah saja, bukan qadha. Itu keliru. Karena konsep dasarnya kalau orang nggak puasa, ya harus diqadha, bukan bayar fidyah. Bayar fidyah itu sebuah keringanan. Sedangkan qadha itu konsekuensi dasarnya. Seperti halnya orang tidak mampu, orang tua tadi. Orang tua nggak mungkin hari ini misalkan ada orang tua nggak puasa. Pertanyaannya, apakah nanti ketika keluar Ramadan dia jadi mampu puasa? Logikanya kan dia umurnya makin tua, maka makin lemah fisiknya, maka nggak bisa. Sampai akhir nanti juga dia nggak bisa untuk membayar puasanya. Maka untuk orang yang tua ini, karena nggak mampu untuk membayar, untuk melaksanakan puasa, nggak mampu pula untuk mengqadha puasa, maka bagi dia cukup membayar fidyah. Beda dengan wanita hamil. Wanita hamil kan nggak tiap tahun hamil, meskipun ada sih,
tiap tahun hamil. Tapi kan nggak seterusnya, paling yang 3 tahun hamilnya berturut-turut, nanti tahun keempat, tahun kelima udah nggak hamil. Nah, wanita hamil ini makanya pakai hukum dasar. Kalau di Ramadan nggak sempat berpuasa, maka konsekuensi dasarnya adalah mengqadha puasanya. Terus kenapa ada tambahan fidyah? Fidyah ini berlaku karena dia membatalkan puasa bukan karena fisiknya, bukan karena dirinya yang yang lemah, tapi karena orang lain, janinnya atau anaknya. Itu maka kemudian ada fidyahnya. Sudah jam 12.59. Ya, barangkali sampai sini. Sebelum diakhiri, ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, ditambahin, dikurangi, dipersilahkan, Pak. Bagi jamaah yang akan bertanya silahkan, dipersilahkan. Sepertinya cukup Ustaz. Mohon dipimpin doa. Sudah. Cukup. Ya. Baik. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, kita menyelesaikan kajian kita siang hari ini untuk mengisi sela-sela waktu istirahat kita. Mudah-mudahan waktu kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi tambahan berat amal timbangan kita nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin wa hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina was sihhata was salamah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la man ma'ana wa la man yatba'una syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la dhallan illa hadaitah wa la jahilan illa 'allamtah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.